Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Eka Wulansari. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran pada kelas 4 semester 1 dengan subtema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Kemudian pada subtema 1 tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Muatan terpadunya yaitu ilmu pengetahuan alam dan pembelajaran ketiga. Pada pembelajaran ini memiliki kompetensi dasar yang harus dicapai, yaitu pada 3.8 memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Kemudian indikator yang harus dicapai yaitu 3.8.1, yaitu menjelaskan upaya pelestarian lingkungan. Halo, Assalamualaikum. Sekarang kita akan mulai pembelajarannya. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam kesehatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Ibu akan mengecek ya kehadiran kalian. Yang pertama, Arif Budianti ada? Hadir. Desi Ameliawati, Farhan, Fajrin, ya, alhamdulillah ya semuanya hadir. Kemudian agar kita senantiasa dalam kesehatan yang diridhoi oleh Allah, maka kalau misalkan kita keluar rumah harus selalu ingat 3M. Yang pertama, memakai masker, yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga harus rajin mencuci tangan. Nah anak-anak, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, agar pembelajaran kita diridhoi oleh Allah dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ayo angkat tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, kita melakukan pembiasaan terlebih dahulu ya anak-anak dengan membaca Quran surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Nah anak-anak, agar pembelajaran kita tercapai dengan maksimal, alangkah baiknya kalian perlu mengetahui tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Baik anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila.
akan langsung ke pembahasan. Nah, anak-anak, pentingnya kita menjaga lingkungan alam sekitar kita. Karena lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Anak-anak, di sini Ibu mempunyai gambar. Nah, gambar yang terdiri dari bagian-bagian tumbuhan yang lengkap. Di antaranya ada akar, ada batang, ada daun, dan buah atau bunga. Amati gambar tersebut dan Ibu akan mengajukan pertanyaan. Sudah? Nah, yang pertama, apa fungsi dari setiap bagian tumbuhan tersebut? Kemudian, bagian manakah dari tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan kelestarian tumbuhan tersebut? Perlu diketahui anak-anak bahwa tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Nah, sekarang Ibu akan menyebutkan berbagai fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama, yaitu ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan mengambang. Nah, akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika ditimpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan, akar tidak hanya berfungsi untuk menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Yang kedua, yaitu bagian batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Selanjutnya yaitu ada daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Kemudian ada bagian bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Kemudian ada buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Yang terakhir yaitu ada biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Jika biji yang berkeping 1 itu disebut biji monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Tadi kan sudah Ibu singgung pertanyaan kedua, bagian manakah yang berfungsi untuk membuat tumbuhan agar tetap lestari dan seimbang di alam? Bagian apa anak-anak? Ya, betul. Contohnya misalkan biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Nah, anak-anak, dari materi yang terakhir, Ibu mempunyai sebuah teks singkat
dan pertanyaan terkait upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, anak-anak boleh dilihat teksnya. Ibu bacakan ya. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Kemudian pertanyaannya adalah, apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Dan pertanyaan yang kedua yaitu, manfaat apa saja yang bisa kita peroleh dari bunga? Nah, dari kedua pertanyaan tadi, silakan jawab di bukunya masing-masing ya. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Karena pembahasannya telah selesai, apakah dari anak-anak ada pertanyaan? Baik jika tidak ada. Nah, tadi kita telah belajar apa saja? Betul, kita tadi telah belajar tentang fungsi-fungsi pada bagian tumbuhan. Yang kedua yaitu bagaimana cara kita melestarikan dan merawat alam sekitar kita. Karena pembelajaran telah selesai, anak-anak, Ibu akan menyampaikan materi selanjutnya yang akan kita bahas di kemudian hari, yaitu ada di pelajaran 4. Kita akan membahas tentang keseluruhan memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan kita. Pembelajaran hari ini telah selesai. Sebaiknya jaga kesehatan kalian masing-masing agar tetap bisa mengikuti pembelajaran secara daring ini ya. Kemudian kita tutup dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.